Halo semuanya, selamat datang di e-learning HACCP. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Bukan hanya makanan, tetapi juga produk pendukung seperti sedotan harus memenuhi standar keamanan, bebas dari bahaya fisik, kimia, mikrobiologi, bahkan sampai alergen. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami langkah-langkah HACCP untuk menjaga produk tetap aman, higienis, dan berkualitas bagi konsumen. Latar belakangnya, kenapa sedotan harus HACCP? Sedotan digunakan langsung untuk konsumsi minuman, harus aman dan higienis. Potensi bahaya fisik, kimia, biologi dapat terjadi selama proses produksi. HACCP adalah sistem preventif untuk menjamin keamanan produk. Bagaimana sistemnya? Langsung saja. Apa itu HACCP? HACCP kepanjangan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu analisis bahaya dan titik kendali kritis. Definisinya, HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif atau sebelum digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan produk. Adapun tujuan dari HACCP menurut Kodeks Alimentarius atau FAO WHO tahun 2020, HACCP bertujuan untuk memastikan keamanan produk melalui pendekatan ilmiah dan sistematis terhadap potensi bahaya biologi, kimia, dan fisik. Terdapat 12 prinsip dari HACCP. Dibagi ke dalam dua, yaitu 5 langkah awal dan 7 prinsip utama HACCP. Langkah awal ini terdiri dari membentuk tim, menjelaskan produk, menentukan penggunaan produknya, yang keempat menyusun diagram alir, yang kelima melakukan verifikasi. Sedangkan 7 prinsip utama yaitu melakukan analisa bahaya, menentukan titik kritis, kemudian menetapkan batasnya, kemudian menetapkan sistem pemantauannya, selanjutnya menetapkan tindakan korektifnya, yang keenam menetapkan prosedur verifikasi, yang ketujuh menyusun dokumen. Inilah 5 tahapan awal dari penerapan HACCP. Yang pertama yaitu membentuk tim HACCP. Menyusun tim terdiri dari multidisiplin ilmu atau yang memahami proses, bahan, dan potensi dari bahaya di industri tersebut. Contohnya ada tim produksi, QC, maintenance, IT, HRGA, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahapannya menjelaskan produk, mencantumkan informasi lengkap tentang produk, mulai dari bahan baku, komposisi, sifat fisik kimia, metode pengemasan, serta cara distribusi. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan jumlah penggunaan produk yang diharapkan, menjelaskan bagaimana produk yang akan digunakan oleh konsumen. Misal, langsung digunakan butuh pencucian atau langsung digunakan seperti sedotan. Yang keempat, menyusun diagram alir, menggambarkan seluruh tahapan proses produksi, dari penerapan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Tahapan yang terakhir yaitu verifikasi lapangan terhadap diagram alir. Jadi mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan diagram alir sesuai dengan kondisi nyata di pabrik. Selanjutnya, 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama adalah analisa bahaya. Identifikasi semua potensi bahaya biologis, kimia, fisik di setiap tahapan proses. Menentukan tindakan pencegahannya untuk mengendalikannya. Contoh, ada bahaya rambut, dicegah dengan penggunaan hairnet. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua yaitu menentukan titik kendali kritis. Menetapkan titik proses yang dapat dikendalikan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Misalnya, pada tahap pemotongan sedotan, untuk mencegah bahaya ujung sedotan yang tajam, kita harus melakukan seperti apa? Prinsip yang ketiga yaitu menetapkan batas kritisnya.
menetapkan batas kritis yang aman pada proses pemotongan. Misalnya, ada ujung sedotan harus halus. Namun, karena CCP sifatnya harus terukur, maka dari itu parameter iya dan tidak bisa dijadikan CCP. Prinsip selanjutnya yang keempat yaitu menetapkan sistem pemantauan CCP. Menentukan siapa yang memantau, kapan, bagaimana, dan apa yang digunakan. Contohnya, siapa PIC yang akan memantau si pemotongan sedotan yang tajam tersebut. Misalnya operator, kemudian sedotan dengan kualitas halus akan diverifikasi. Prinsip utama lainnya, yang kelima, yaitu menetapkan tindakan korektif. Contoh, jika ditemukan sedotan ujung tajam, langkahnya proses harus di-stop, kemudian diganti cutter, lalu disetting kembali. Prinsip yang keenam ialah menetapkan prosedur verifikasinya, misalnya melakukan audit, pengujian, dan evaluasi memastikan sistem HACCP berjalan efektif. Ini bisa juga monitoring dilakukan sejam sekali, kemudian diverifikasi oleh QC 1 shift 2 kali. Selanjutnya, untuk prinsip yang terakhir yaitu menyusun dokumentasi dan catatan. Semua data, pemantauan, tindakan korektif, dan hasil verifikasi harus dicatat dengan baik. Contohnya, setiap pekerjaan harus dan wajib dicatat di inspection online. Ya, kesimpulannya dari e-learning kali ini, penerapan HACCP adalah langkah pencegahan untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Dengan mengenali potensi bahaya dan mengendalikan titik-titik penting dalam proses produksi, seperti pada industri sedotan, kita bisa mencegah resiko kontaminasi dan kerusakan dari produk. HACCP tidak hanya membantu memenuhi aturan, tetapi juga membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan daya saing dari perusahaan. Terima kasih telah mengikuti e-learning HACCP. Semoga materi ini membantu Anda memahami pentingnya penerapan HACCP dalam menjaga keamanan dan kualitas produk, termasuk pada industri sedotan. Mari bersama kita terapkan prinsip HACCP di tempat kerja, agar setiap produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan dipercaya konsumen. Keselamatan dan kualitas adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. See you!